Kita lanjut ya teman-teman petikannya. Kalau kemarin kita sudah melakukan proses pemanenan hari pertama di pemanenan keempat ya teman-teman. Dan kebetulan kemarin itu tidak selesai sehingga kita lanjutkan hari kedua. Kalau kemarin kita sudah melakukan di panenan hari pertama itu hanya selesai 1250 batang tanam ya teman-teman. Sehingga untuk hari ini kita langsung melakukan proses pemanenan kembali pada tanaman cabai rawit pelita 8F1 yang saya miliki ya teman-teman. Jadi kalau yang atas ini kebetulan kemarin sudah selesai, hanya ada beberapa pohon yang kemudian memang belum selesai rencananya, tapi pohon yang satu pohon ini tadinya mau kita jadikan percontohan nanti tingginya berapa ketika kita tidak melakukan proses pemanenan, dan memang ternyata tapi kali ini kita lakukan proses pemanenan saja, karena ketika tidak melakukan proses pemanenan, jika merah seperti ini yang terjadi adalah ternyata pucuk tersebut tidak tumbuh maksimal ya teman-teman. Sehingga sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa ketika tanaman cabai rawit pelita 8F1 tidak rutin melakukan proses pemanenan, artinya pemanenan yang saya lakukan adalah setiap 14 hari sekali ya teman-teman. Dan ternyata ketika 14 hari tersebut tidak kita panen, untuk pucuknya ternyata tidak tumbuh subur ya teman-teman, meskipun sudah dikasih nutrisi dan pemupukan ulang. Memang karena sebagaimana yang telah saya jelaskan juga, ternyata buah yang kita panen tersebut nantinya akan tersalurkan nutrisinya ke pucuk, sehingga kalau buah tetap kita pelihara atau tetap kita tidak panen, nantinya nutrisi tidak mengalir ke pucuk, akhirnya tanaman kita menjadi tidak tumbuh subur ya teman-teman. Oleh karenanya ini untuk yang percontohan ini akan saya jadikan panen saja untuk hari ini ya teman-teman, agar ke depan nantinya pucuknya kembali tumbuh subur ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Dan kembali saya akan mereview untuk pemanenan pertama ya teman-teman. Saya hanya mendapatkan 30 kg, kemudian pemanenan kedua 90 kg, pemanenan ketiganya adalah 126 kg, dan untuk pemanenan hari kemarin pas hari pertama pemanenannya adalah hanya mendapatkan 75 kg untuk satu kaplingnya. Berarti untuk kaplingan yang sekarang ini yang 1250 batang lagi, kita dapatnya nanti kita review di video selanjutnya ya teman-teman. Karena memang ini melakukan proses pemanenannya pun baru kita mulai untuk di hari ini, dan jumlah karyawan yang masuk hari ini adalah sekitar 7 orang. Jadi memang lumayan lama ya teman-teman untuk proses pemanenan cabai rawit pelita 8F1, dikarenakan yang saya tekankan adalah lebih baik pada karyawan itu kita ngambil cabai itu pelan-pelan. Artinya jangan sampai kita merusak cabang atau pucuk yang sedang tumbuh dan berbunga dan berbuah, agar nantinya ke depan pertumbuhannya untuk buahnya tetap lebat ya teman-teman. Karena saya karyawan ini pun setiap melakukan proses pemanenan tidak ganti-ganti, hanya karyawan-karyawan senior yang selama 9 tahun bekerja di saya, sehingga untuk proses pemanenannya mereka sudah hafal mana yang sudah siap petik dan mana yang belum siap petik, dan sangat teliti dan perlu kehati-hatian agar nantinya pucuk kemudian batang, dahan itu tetap terjaga sempurna dan rapih, agar nantinya pemanenan selanjutnya tetap maksimal ya teman-teman untuk panennya. Penting teman-teman ketahui dan teman-teman catat, kalau saya ketika sudah melakukan proses pemanenan agar nantinya tidak terkena busuk ranting dan busuk batang atau cabang ya teman-teman, saya setelah melakukan proses pemanenan itu biasanya menyeprai dengan menggunakan fungisida. Karena beberapa petani di Nusantara khususnya banyak yang bertanya, katanya bang, kenapa setelah melakukan proses pemanenan cenderung ranting cabai yang kita miliki itu kering ya teman-teman, kadang mengering, kadang kemudian pucuknya itu kering dan tidak tumbuh produktif lagi. Itu diakibatkan karena teman-teman setelah melakukan proses pemanenan tidak melakukan proses penyepraian dengan menggunakan fungisida ya teman-teman. Jadi banyak fungisida yang beredar di pasaran, silahkan teman-teman spray saja dengan menggunakan fungisida, baik itu menggunakan antrakol, baik itu menggunakan nordok, baik itu menggunakan zagrizeb, mancozeb,
dan Amistartop dan lain sebagainya, karena memang banyak di pasaran, agar nantinya ke depan setelah kita melakukan proses pemanenan, tanaman cabai yang kita miliki itu tetap tumbuh subur dan panen ke depannya pun masih stabil ya teman-teman. Dan sebagaimana yang teman-teman simak di pemanenan keempat ini, untuk buah cenderung kualitas buah masih jos ya teman-teman. Bisa di teman-teman simak, karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, untuk rawit Pelita 8F1 satu buah itu 4 sampai 5 gram, atau kalau pemanenan pertama bisa sampai 6 gram ya teman-teman. Dan kalau saya ya teman-teman, setelah melakukan proses pemanenan itu di rolling ya teman-teman, dengan menggunakan fungisida sistemik dan kontak ya teman-teman. Kalau saya menggunakan yang murah saja, yang murah-murah, tetapi dengan perollingan tersebut untuk hasil atau kualitas yang kita dapatkan tentunya tidak kalah bagus ya teman-teman. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, prinsip saya adalah dalam proses budidaya terong atau tanaman cabai sekalipun, menekan biaya produksi sehemat mungkin dan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin ya teman-teman. Dan di pemanenan keempat ini pun dari modal yang saya keluarkan, alhamdulillah sudah balik ya teman-teman, sudah balik. Dan mungkin ke depan bukan berarti keuntungan yang kita dapatkan semuanya, tetapi kita masih melakukan proses perawatan, baik pemupukan susulan, baik kemudian pemupukan kocor secara kocor atau secara tugal. Dan kemudian setelah itu pun kita melakukan proses penyepraian dengan membeli fungisida, insektisida dan lain sebagainya, agar tanaman cabai rawit yang kita miliki itu tetap berbuah lebat sampai di usia yang kita inginkan ya teman-teman. Karena banyak yang bertanya sampai berapa produktif untuk jenis tanaman cabai rawit Pelita 8F1, itu 27 bulan ya teman-teman. 27 bulan biasanya itu sudah finish ya teman-teman. Jadi doakan untuk tanaman cabai ini pun yang saya miliki ke depan usia sampai 27 bulan masih tetap produktif ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses pemanenan keempat hari kedua ya teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar tentang tata cara saya bagaimana untuk proses budidaya tanaman cabai rawit Pelita 8F1 yang baik dan benar. Dan tentunya setiap kali saya update video, agar tidak ketinggalan, silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Seperti biasa, tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Bagi teman-teman dimanapun berada, salam silaturahmi, salam kenal dari Bos Terong. Semoga teman-teman baik dalam keadaan apapun, selamat istirahat, selamat tidur, selamat makan, selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.